Oke, ya selamat siang semuanya. Kembali lagi ya, kita di Margin Call. Ini kenapa agak kuning nih kameranya ini? Sama. Oke, jadi kita akan bahas banyak ya hari ini. Banyak berita-berita yang kemarin juga dan Ya. apa yang paling ditunggu-tunggu sama kita. Enggak, ini kuning ini. Jangan sama-sama, itu kuning warnanya. Ini mohon maaf dulu nih, apa operator kita nih. Oh iya, kuning sih. Iya. Enggak, cam yang ini. Coba ganti. Nah, ini udah agak mending tuh. Ah, ya. Ya. Dia kuning, masih kuning. Wah, PR nih ya. SP1. SP1 ya, Pierre. Oh, SP1 mulu, 2, SP2 udah, SP2. Iya, makanya. Udah naik nih SP2 SP-nya. Pierre ya. Oke. Ya udah. Ini juga dikit, ini masih kuning dikit nih. Kenapa? Karena yang bener. Iya, kayak ini ya, video klipnya itu Gala Bunga Matahari tuh. Iya. Kayak Meteor Garden anjing, kuning-kuning begini. Atau mau jadi James Bond anjing. Nah, Kena nih PR ya. oke kita mulai lagi deh kalau gitu ya. Diulang nih berarti ya. Diulang nih ya. Udah duduk lu Pierre. Oke, kita ulang ya. Jadi selamat siang semuanya. Ya, udah benar kameranya sekarang. Udah SP2 ya. Dan kemarin tuh banyak peristiwa yang ditunggu-tunggu, Bro. Federal Reserve Yes. cutting rate ya, dan kita lihat di sana sesuai ekspektasi yang kita bilang minggu lalu 25 BPS. Dan market drop sedikit ya karena sesuai dengan ini. Mungkin ada yang betting bakal lebih signifikan. Volatil gitu ya. Ya. Tapi market volatil. Gimana menurut lu? Tanggapan market itu sesuai ekspektasi atau enggak? Yes, jadi memang nothing has changed ya di market dan kayak kita lihat ya di monthly chart juga dalam keadaan yang masih Iya. sama outlooknya sebenarnya ya, monthly close ya relatif cenderung bearish ya, ada bearish divergence juga, dan market sebenarnya kemarin juga waktu FOMC juga nggak terlalu volatile ya kalau kita ngomong ya. Ya. Biasanya harusnya ya kita ngomong ada week di daily candle tuh yang lebih parah biasanya ya. Dalam artian selalu ada swing 5% harusnya ke atas dan ke bawah. Dan kalau kita lihat kemarin ya sempat hanya drop dikit dan nggak ada week yang signifikan ya. Kita hanya ditarik 1,31%, habis itu dia naik lagi. Ya. Like market udah prepare buat rate cut ini karena emang kita ngomong dari sebulan price in yang ya? lalu udah 90%, 100%. Jadi itu sebenarnya teman-teman yang membawa kita rally ya dari area 110.000 ya. Ya. Itu membawa kita rally 7%. Itu adalah sentimen tentang rate cut. Dan sekarang ya kita market udah tidak ada katalis lagi dan ya kita harus cukup waspada ya dengan monthly chartnya, juga dengan keadaan yang memang sekarang cenderung sebenarnya belum euforia ya. Kita ngomong fear and greed sekarang juga Ya. ada di keadaan netral, dan risk ya itu juga dalam keadaan yang mana dia relatif stabil juga. Jadi kita harus bisa optimize potensi yang ada di market, tapi kita juga harus mawas diri ya dengan potensi bantingan-bantingan yang ada. Karena been a while ya altcoin belum memperoleh yang namanya heavy flush, karena biasanya di keadaan-keadaan yang agak rawan tuh ada ya chances altcoin tuh drop 20-30% sehari ya. Ya. Jadi teman-teman open interest relatif tinggi ya, kalian yang suka trading dengan leverage ya hati-hatilah ya sekarang. Oke. Kita akan masuk bro ke perbincangan ini. Apa US Strategic Reserve itu ada katanya mau dibikin, lagi didorong sama orang-orang di DC kemarin. Market Ya. seller juga katanya kelihatan kan di Washington DC. Bener, Itu Paulo juga kalau bikin USDT baru ya. US 80. Jadi Ya.
si Bo Hines itu dipindahin, dia kan tadinya megang di ini kan di DC juga, orang dalam kan dia. Yes. Ordal dijadiin CEO Tether US. Tapi ya sebenarnya all of sudden ya, karena kan kalau kita ngomong parlemen kan sedang menuntut kalau stablecoin itu harus benar-benar transparan. Ya. Tapi kok nggak USDT yang dijual ke US? Ya, Apakah nggak USDT-nya transparan? USDT Jadi dia bikin ilegal. baru kan? Ya, USDT-nya di Swiss. Ilegal. Ya, terus habis itu yang dijual di US entitas yang USAT. beda, yaitu kan yang Binance sama Binance US kan sebenarnya. Betul. Karena dia nggak mau buka bukunya Ya. yang di USDT. Karena kalau dia kayaknya. buka, nggak tahu Ya, mungkin isinya panik siapa gitu aja. ya. Karena ya Karena itu berbagai macam orang bro yang kita dia tahu kan ya. menimbulkan banyak pertanyaan di orang-orang komunitas ya. Wajar Ya. ya, orang kan skeptis itu karena kritis ya. Tanya ya, kenapa nggak USDT yang kita pakai? Iya, Karena ya mungkin ya betul. USDT nggak bersih itu ya, mungkin di mata US Regulator. government. Jadi Ya. butuh ada yang dicuci bersih. Sama kayak TikTok kan. Kemarin akhirnya konsorsium TikTok juga jadi itu yang Oracle. Siapa aja kemarin ada konsorsium TikTok tuh. Jadi bikin TikTok US, tapi katanya di rebuild engine-nya, jadi Washington bisa pegang data-datanya. Jadi Yes. bukan China yang pegang data-datanya. Cuman ya itu menurut kita ya masalah regulasi ya, dan regulasi itu selalu terlambat dengan teknologi yang Benar. pasti. Kita juga nggak sepenuhnya menyalahkan USDT juga. Betul. Karena ya namanya perkembangan teknologi, inovasi, jadi selalu butuh waktu untuk adaptasi Yap. dari regulasi yang ada. Betul. Dan ini kita juga lihat potensi kalau misalnya sampai terjadi strategic reserve ini akan jadi katalis yang luar biasa untuk Bitcoin. Itu kalau di approve sih kita nggak ragu yang ngeliat 125.000 itu. Kalau terjadi tiba-tiba Harusnya ke range high lagi ya. range Karena- high lagi dia pasti. Ya. Dia akan ketarik lagi Bitcoin dan semua kripto akan mengikuti. Dan kalau kita lihat secara makro bro, Asian stock Yes. kan hari ini turun ya. Kita lihat Asian Ya. stock ini lagi turun secara drastis. Bank of Japan itu mau jualan ETF. Nah, kripto tuh ada korelasi unik bro dengan Asian stock. Kenapa? Ya. Karena Asian stock turun. Kayaknya emang orang Asia, darah Asia itu mungkin orang bilangnya darah pejudi kali ya. Benar. Jadi kalau kita lihat kayak perusahaan-perusahaan besar itu, kalau kalian lihat fund crypto kayak dari Amber Group itu kan biasanya Hong Kong semua. Ya. Animoca Brands, VC-VC yang besar tuh banyak biasanya dari Hong Kong. Jadi setiap kali Asian stock itu turun, misalnya BOJ ini kan mau jualan ETF, Jepang turun nih saham-sahamnya. Hang Seng juga kita bisa lihat penurunan sedikit nih hari ini. Itu biasanya ada flow lari ke kripto. Mereka selalu gitu. Jadi kalau Ya. Asian stock turun, itu bisa ke kripto. Karena ya katanya orang Asia itu lebih konotasi lebih Benar. gambler mentality, karena kayak saham aja bro, misalnya di Korea, Enggak. sekuritas saham di Korea sama crypto exchange di Korea volumenya tuh 10:1 sekarang. Kripto tuh besar sekali, kayak Upbit tuh di Korea semua orang pakai, mau sampai nenek-nenek di jalan sekarang pakai Upbit katanya. Jadi Korea, Jepang, Cina, kita lihat ASEAN juga kan banyak Yes. turunan-turunannya, Vietnam, Thailand dan lain-lain. Itu pencinta kripto, Asia itu pencinta kripto. Ya. Gimana tanggapan lu terhadap perpindahan uang ini yang sekarang kita lihat masih terus-terusan gitu loh. Dari antara saham-saham di lokal masing-masing, Ya. itu pindahnya ke kripto sekarang di Asia. Karena ya kita melihat juga bagaimana capital market ya, terutama di negara berkembang itu cenderung lambat. Oke, betul. Dalam artian uang yang masuk itu tidak sebanyak itu ya, dan kemudian sektornya berotasi terus dan volatilitasnya relatif kurang. Karena kalau kita ngomong ya downside-nya juga sama-sama loh ya sebenarnya, tapi upside-nya loh di kripto memang jauh lebih oke ya. Dan itulah mengapa alasan orang itu lebih menyukai kripto. Ya. Selain juga adopsinya memang dirancang sebagus itu, ya kripto pun itu juga memiliki culture, nature yang mudah dipahami. Ya paling gampang lah ya, orang itu mau investasi saham itu barrier to entry-nya tinggi. Ya. Ya. Dia buka aplikasinya udah sulit biasanya. Apalagi pemula ya kan. Ya, Kalau nggak di ngerti kripto dia. kan orang bisa di slide-slide begitu kan, Betul. terus langsung buy gitu, slide-slide begitu, short gitu kan. Jadi Ya. kayak barrier to entry-nya hampir nggak ada. Orang bisa Betul. langsung depo terus kayak nge-slide gitu udah punya aset kripto Betul. ya. Itu yang membedakan. Bahkan yang menarik ya, TradFi kan kalau kita lihat dari retail base yang paling besar tuh Robinhood ya di luar negeri ya. Robinhood sepertiga trading volume sekarang udah kripto dong. Dan dia kan yang paling ke depan untuk tokenisasi, kita lihat Yes. saham-saham juga yang ke depannya akan ditokenisasi. Jadi trennya keuangan masa depan ini akan berubah ya ke kripto. Yes. Dan ini ada berita menarik juga kemarin. Cathie Wood, kita tahu investor yang suka dengan teknologi masa depan.
itu bareng sama orang-orang di United Arab Emirates betting ratusan juta dolar ya di football crypto. Jadi ada Ya. perusahaan football yang TBK dan mereka mulai masuk ke dalam kripto. Nah, kenapa banyak perusahaan yang tiba-tiba nggak ada hubungannya sama sekali dan mereka akan deciding untuk masuk ke kripto nih, bro? Banyak sepertinya apa namanya perusahaan-perusahaan ya. Nah, tanggapan lo apa, bro? Perusahaan yang di luar kripto dan masuk ke kripto. Karena mereka melihat peluang ya sebenarnya. Mereka kan pasti juga dituntut oleh para investor ya, oleh para stakeholders, untuk shareholders juga untuk yang meningkatkan value dari company. Dan kalau dia lihat sektor real ini sedikit lebih lagging daripada kripto, ya pasti mereka juga nyuruh untuk melakukan yang namanya adaptasi ya, inovasi ya, dan juga keberlanjutan. Karena kalau kita lihat ya sekarang kripto itu udah mulai ya menjadi bagian dari kita semua, dan ya industri ini memang udah bisa diterima ya secara luas, dan ya kita memang harus adaptasi ya. Tadi ngomongin IHSG ya, kita sempat ya dulu bikin analisa ya tentang IHSG dengan potensi rebound ya di area 6.000 ya, dan sekarang ada di 8.000 ya. Ini kalau teman-teman ya sering ngikutin kita ya, kita waktu itu sempat ya ketika orang kena tarif Trump ya, dan dia ada di area 6.000 ya, IHSG itu udah V-shape ya 35%. Betul. Jadi momen saya ungkapkan tapi di saham ya. Di industri yang lain ya, karena sama. Karena waktu itu kita lihat sama. Juga orang sangat ketakutan ya waktu itu ya, waktu tarif ya, ketidakpastian global, dan seakan-akan di sini juga nggak akan balik ya. Cuman bahkan kan ketika apa namanya Menkeu kita punya target ya 36.000 ya. Sebenarnya kita sangat support. Kenapa? Karena kalau bisa sampai 30.000 by 2035 ya, itu berarti BCA lu naik gitu kan. Oh, luar biasa, BCA gue naik gitu. Jadi orang kaya. Terus masyarakat akan jadi kaya gitu kalau itu bisa di-push sampai segitu. Dan gua rasa itu gue sih suka orang yang optimis, bro ya. Benar. Gue tuh gak suka orang pesimis. Gue benci orang pesimis. Karena hidup aja masa pesimis kayak mau sukses, jangan sukses. Jangan sukses, kita survive. Salah. Gue belajar dari Nietzsche, bro. Nietzsche tuh ngajarin hidup itu kita harus optimis ya. Lakuin sesuatu, iya. Will to power gitu. Hidup tuh bukan cuma sekedar untuk survive, salah besar itu. Itu orang bodoh yang ngomong gitu. Hidup itu untuk kita dapat sesuatu yang lebih gitu dari diri kita. Jadi kalau kalian nggak begitu, itu nggak ada fungsinya gitu untuk hidup. Apalagi untuk orang seperti gue. Ya kita ada di sini karena kita mau jadi lihat orang yang optimis. Ketika gue lihat orang optimis seperti itu, ya kita nggak tahu bisa nyampe atau enggak. Tapi atas gue suka dengan pandangan optimisnya. Kan banyak tuh orang-orang pesimis yang bilang juga, oh berat nih ke 8.000. Ya mungkin baru anak-anak kemarin sore, bro. Ya di market baru kemarin sore, baru zaman COVID minta tikar sama bapak. Cuma kita kan udah lama di market, kita tahu gitu loh. Kalau misalnya, oke, ini mau dimasukin nih 200T masuk ke Himbara, itu kan bisa disalurin ya lewat bank-bank BUMN. Itu kita tahu dampaknya akan bagus. Dan kita berharap ya negara ini ekonominya maju ya, bro ya. Dan pengusaha-pengusaha kan ada narasi juga PPN mau 10%, menurut kita itu very good indikator gitu untuk negaranya ini maju. Nah, negara yang maju tuh sebenarnya bukan cuma yang kebijakannya bagus, tapi yang masyarakatnya itu ikut dengan adopsi teknologi. Nah, itu yang gua sama Bro Kakak bikin di sini. Kita bikin Akademi Kripto karena kita pengen dorong gitu adopsi teknologi ini. Karena it's the future of finance ya. Teman-teman mungkin lihat by 5 tahun sampai 10 tahun ke depan, hampir semua itu bakal crypto base ya. Semua itu bakal ditokenisasi, saham itu akan ditokenisasi, real estate akan ditokenisasi, semua akan blockchain base, teman-teman ya. Dan di sini ngomongin tokenisasi, Grayscale juga baru launching, bro. Multi token ETF-nya di-approve sama SEC. Itu a big thing tuh. Itu gimana tanggapan lo? Grayscale tuh di-approve. Ya, kita selalu positif ya dengan demand side dari institusi ya. Karena apalagi kalau kita ngomong US a very big entity, yang mana kalau dia menerapkan dan juga melek kripto, itu yang lain juga mau nggak mau mengikuti. Karena kan China sekarang udah punya mosi ya mau melakukan ban untuk stablecoin. Karena mereka deflasi terus dan mereka berharap ya ini nggak bisa ya kalau diterus-terusin, apalagi ada ya stablecoin, orang jadi kayak semakin sedikit ya uang yang beredar di sana ya. Jadi keadaan negara itu berbeda-beda dan ya optimismenya juga berbeda-beda. Tapi ya balik lagi ya, kita juga harus mawas diri meskipun US dalam keadaan yang sangat over
optimis ya. Trump juga ada patungnya emas bawa Bitcoin. Ini udah harusnya Tapi ya itu kemarin gue dapat secara beritanya sentimen, iya secara sentimen harus diwaspadai ya potensi-potensi top seperti Gue itu. awalnya Ya. pas pertama lihat itu gue kira hoax loh itu. Awal Iya. beritanya yang dari luar ya. Cek, bener loh ada patungnya itu. Itu patungnya itu apa sih? Gue nggak ngikutin itu dikirim kah sama orang atau apa itu patungnya itu? Nah ini kita lihat aja. Nah ini. Cuman gendut jadinya Trump ya. Jadi kingpin ya kayak Iya. kayak kingpin. Nih. Iya. Jadinya Gue kira hoax tadi awalnya. Enggak, ini pas bener lihat. nih. Tapi ternyata beneran. Ya ini kayak nggak ngasih Bitcoin sebenarnya, kayak ngasih apa ini ya? Iya. Gimana menurut lo itu bro? Patung Trump itu. Ya top signal sih. Harusnya waspada ini ya. Ya harusnya waspada. Ya. Ada yang bilang itu NPD next level bro. Benar. Cuman kayaknya bukan dia yang bikin gak sih itu? Kayaknya dikasih ya. Kayak Cuman nggak mungkin gini, itu nggak mungkin dibiarin nongol di situ kan? Iya. Kalau nggak ada persetujuan dari orang-orang di situ kan? Logikanya mungkin, lah. Logikanya. mungkin Michael Saylor bikin terus dikirim di situ gitu kan. Mungkin, kayak iya. ayo buruan di ACC gitu. Iya, yang pulang di ACC. Nah, Iya. nah ini teman-teman kita pengen bahas satu peristiwa juga bro. Kemarin ada pemain Apa itu? basket Kevin Durant, dia 2016 beli Bitcoin katanya. Hilang bro, katanya passwordnya hilang, akunnya dia nggak bisa akses lah intinya. Tapi itu kelalaian pribadi sebenarnya, menurut gua. Yes. Menurut gua. Asetnya katanya naik 11.000% dan tadi dari pagi Brian Armstrong, CEO-nya Coinbase sudah bilang masalahnya udah di-resolve. Nah ini sebenarnya satu poin ya teman-teman ya. Kan Ya. banyak yang menghina di kripto itu yang penting dex-dexan kan. Jangan pakai checks gitu kan. Ya, Cuman ada bagusnya kita pakai centralized action. Kenapa? Karena ada yang tanggung jawab di sana. benar. Jadi kalau misalnya kalian nih amit-amit kalian meninggal gitu. Ya. Kalau kalian pakai checks, itu emak lu bisa ambil gitu loh. Sekalian promosi vlog ini ya. Sekalian promosi vlog gitu kan. Kalau misalnya lu ibaratnya nggak ada gitu kan, ada yang bisa buka gitu akses. Jadi fungsinya itu sebenarnya untuk checks ya. Karena Kevin Durant pun dia yang salah kan passwordnya hilang. Tapi akunnya bisa di recover. Nah tanggapan lu gimana? Kan ada orang yang sangat anti checks nih. Benar. Pokoknya DEX lah, si paling desentralisasi, si paling kripto gitu kan. Kenapa kita bahkan event kita itu masih di checks? Karena Punya checks ya, punya gini, checks dan kita ya, trade juga di checks. penting untuk kita melakukan yang namanya diversifikasi risiko. Ya, ini hal yang berbeda pula ini. Ya. Orang selalu ngomongin tentang diversifikasi portofolio, tapi sedikit dari mereka itu yang melakukan diversifikasi risiko. Ya. Checks, DEX itu sama-sama punya risikonya ya. Tapi gimana caranya kita untuk meminimalisir risiko, yaitu kita mungkin bisa tetap satu melakukan self custody. Self custody pun kamu juga harus bagi ke beberapa wallet juga ya. Kamu self custody, kamu bagi ke beberapa ya cold wallet, terus habis itu kamu juga punya checks, kamu juga punya DEX ya. Ini kalau kamu ngomongin aset kripto. Kenapa? Karena misalkan ya checksnya itu tutup, ya kamu masih punya akses ke DEX-nya. Begitupun juga sebaliknya, kalau kamu amit-amit ya kehilangan aset yang di cold wallet, Ya. kamu masih aset yang lain itu juga ada. Bahkan checksnya pun juga bisa kamu pecah-pecah juga loh ya. DEX-nya juga bisa dipecah-pecah ya. Bahkan saya stablecoin pun juga ada beberapa. Yaitu tujuannya apa ya? Kalau misalkan ya ada hal paling buruk yang terjadi, itu bisa terminimalisir ya kerugian yang kita dapatkan. Karena ini pun sebenarnya protokol yang dilakukan oleh banyak fund-fund besar ya. Jadi mereka fokusnya tuh concernnya tuh bukan hanya kehilangan duit di market ya. Bagi mereka nggak peduli market naik turun. Cuman mereka barangnya ini ada di mana. Karena faktor yang menyimpan barang itu dengan skala yang sangat gede itu benar-benar memerlukan pemikiran yang jauh lebih berat ya daripada mikir ini arah marketnya kemana. Ya. Ya, let's say lah kita punya Bitcoin 10.000 itu udah nggak peduli Bitcoinnya naik atau turun kan. Betul. 10.000-nya biar nggak hilang bagaimana ya. Betul. Pasti kita taruh, kita juga self custody, kita taruh di checks, kita juga pakai multisig ya, kita juga pakai ke custodian ya, karena size matters ya. Ya. Ini ada yang tanya bro, ada plan nggak untuk expand akademi kripto di Malaysia? Mungkin ya. Iya. Mungkin ntar kita pakai AI aja, ngomong Melayunya pakai AI nanti ya. Sama ngomong Mandarin, ngomong Inggrisnya pakai AI aja. Karena kita males nanti. Jadi kita pakai AI, ntar kita bikinin channelnya deh gitu di Malaysia.
Biar teman-teman yang Malaysia bisa dengar. Tapi kan kalau kalian masih bisa dengar ya bahasa Indonesia ya, karena Yes. beti-beti lah. Ya. Kita juga dengar Perdana Menteri kalian ngomong tuh masih bisa dengar kita masih bisa paham gitu. Jadi harusnya kalau masih bisa paham kita ngomong apa. Dan ini gue mau ada bahas sedikit bro, tadi ada yang nanya Ya. kenapa Clipper kita di Akademi Kripto itu gak berdasarkan view kayak yang lain pemenangnya. Ini gue kasih tahu kalian tuh mau dikasih duit yang bener atau mau dikerjain. Kenapa gue nggak view? Ada yang bilang kan oh harus 1 juta view, 500.000 view. Itu biar dia keluar duitnya sedikit bos. Karena sedikit dari kalian yang akan dapat 1 juta view. Sedangkan gue ketika gue liat konteksnya bagus 3.000 view pun gue kasih gitu. Kita reward Clipper paling banyak dari semua orang. Ada yang bilang boleh dia udah kasih uang yang lebih mahal. Jumlah uang yang keluar kita paling banyak keluarin gitu. Jadi jawabannya adalah kenapa gue harus ikutin orang sistemnya gue yang pertama bikin di negara ini gitu. Ya setuju. Gue yang pertama bikin sistemnya di negara ini. Nggak ada yang bisa bilang lebih duluan dari gue. Semuanya cuma nyontek. Kan kalau orang bodoh gitu bisa gitu. Orang pintar kan nyontek bisanya. Jadi caranya akal-akalannya mereka apa? Akal-akalannya view 1 juta kalian daftar taruh masuk sini. Atau view 500.000 daftar masuk sini. Itu kenapa? Karena biar sedikit yang menang. Gitu. Jadi kalau Clipper kita konteksnya bagus kita suka ya kita kasih. Gitu ya. Jangan suruh samain sama nyontek gitu. Nah kita kan bahas bro, ini ada yang request dari tadi ini. Ada yang request. Ya. Namanya Ramzi Naufal, gue sebut. Jadi kalau ada request, gue sebut bro namanya. Yes. Ramzi Naufal. Ini kan ada props yang baru bro. Yes. Aster ya. Ya. Ini CZ kan punya kayaknya dia nggak suka sama pesaing ya dari Benar. FTX di luar gitu kan. Ya. Terus apa namanya? Ini kan ada yang pesaing yang baru nih, Ya. yang paling prominent lah. Dia akhirnya backing Aster bro. Ini Ya. tanggapan lo gimana? Dan kita coba bahas proyeknya. Oke ya. Jadi sesuai request ya, ini juga Ramzi salah satu Naufal yang request. ya yang kita bahas juga ya ke teman-teman di dalam Akademi Kripto kemarin. Dan sebenarnya apa tesisnya? CZ kan udah pernah kena masalah Ya. dan beliau ini stay away dari kripto sekitar 4 bulan menjalani hukuman. Waktu itu ke sideline. Layer 1 yang bersinar waktu itu Ton. Ya. Sampai Ton juga kena masalah. Terus juga Solana. Ya, jadi transit season itu happen ketika CZ itu behind bars Ya. sebenarnya. Dan setelah beliau keluar ya waktu itu kita masih bullish dengan Solana tapi bearish dengan transit di Solana. Kenapa? Karena pasti disikat semua sama CZ. Ya. BSC-nya pasti dinaikin. Ya, Ya. BNB happy all time high ya kita udah ngomong $1.000 itu dari tahun 2024. Dan memang kejadian beneran juga ya waktu itu ya tesis kita karena CZ ini nggak bisa sepenuhnya keluar loh dari kripto. Ya dia emang nggak ngurus Binance ya, Richard Teng yang ngurus. Cuman bukan berarti dia tuh keluar dari kripto. Enggak lah, dia mesti di belakang. Iya, dan dia ini sebenarnya yang paling duluan dengan ide perpetual DEX di tahun 2019 ya. Terus habis itu muncullah ya Hyperliquid dan dia merasa bahwa wah saya harus punya skin in the game juga. Ya. Yeah. Dan itulah mengapa Aster di launch dan memang to be honest ya kemarin saya juga udah coba tuh saya pakai trading sejam time out 3 kali saya pakai sejam. Aster. Ya Aster tuh 502 bad getaway. Ya. tiga kali ya dia time out dalam 1 jam saya pakai trading dan kayaknya memang Kenapa itu lagi farming lo? benar lagi. Farming volume ya lo ya. Lu pencet Bener. tak tok berapa volume itu? Tak tok. Ya volumenya ya so far ya yang lighter ya ini ya puluhan juta ya cuman belum mulai lagi ya. Oh, karena berarti belum sibuk banyak juga. pencetnya Ya, kan benar. malas kan kayak. Belum banyak ngetapnya ini ya. Karena kalau Aster ya saya entry dan ya so far naik 60%. Karena itu waktu tidur sebenarnya. Dia sejam sebelum pengumuman ya rate cut. Karena Ya. sebenarnya saya tuh bukan tipikal gini. Banyak orang yang berpikir kan kayak crypto bros yang lain biasanya. Kayak, ini kamu pasti begadang jam 1 enggak, saya jam 11 tidur. Karena gini, ya itu tadi ya saya expect dari awal volatility-nya nggak sebegitu ekstrim dan saya bukan tipikal yang selalu trade on the news ya. Saya nunggu settle the dust dulu baru saya lihat direction-nya. Ya. Berbeda dengan orang yang selalu wah FOMC meeting terus habis itu trabar gitu bro ya. Ya. Terus loss bareng-bareng gitu. Iya kan? yang zamannya begitu biasanya kan. Ya, daripada begitu ya saya ngomong buang-buang waktu. Ada yang gitu, terabar FOMC. Banyak kayaknya. Iya kan? Aktivitas yang menurut saya ngapain ya cari beberapa
pips ya, beberapa persen ya, mending kita nunggu aja lah ya. Cuman itulah trading boring. Itulah kenapa akhirnya saya kelewatan Esther juga nih, agak kesel juga ya sebenarnya karena ini di post jam 12 malam, sejam. Sizi tahu nih, ini pasti Crypto Bro begadang ya sejam sebelum FOMC. Ini bisa nih saya pom-pom gitu kan. Ya. Saya tidur, beberapa orang yang rasional tidur. Itu ya. tuh gue nggak pernah lihat tuh di luar negeri tuh namanya tuh Trabar. Kenapa? Itu apa itu? Itu lu pencet-pencet bareng kah? Itu kan aktivitas yang sangat sendiri ya. Gue bahkan gini eksekusi trade kayak kemarin misalnya gue bilang kayak bro gila. Gue BNB gue sempat potong 2,5% lagi gitu kan. Tapi ngomongnya tuh setelah udah terjadi semua gitu. Biasanya gue nggak kayak bro ini gue mau beli BNB di harga 600 bro gitu. Segini posisinya. Gue aja sama dia yang partneran tuh nggak begitu teman-teman, nggak sampai kayak nggak di sebelahan gitu loh. Nih jadi di DEX, gue di DEX gitu kan. Yuk kita pencetnya bareng gitu. Iya. Nggak pernah kayak gitu. Ayo bro, buka posisi bro gitu. Iya kan. Wah, gak belum pencet gitu. Iya, itu kayaknya terus bareng gitu. Gini loh, market kan bisa aja gue ngelawan dia. Contohnya gue nggak masuk ETH dia menang, dia lawan yang lain menang artinya. Terus lu bareng ngumpul dengan duit lu yang sangat sedikit itu, lu pencet-pencet bareng terus ngerasa keren. Itu fenomena keterbatasan intelektual ya teman-teman ya, kita bilang ya. Jadi jangan begitu-begitu itu jangan. Itu apa IQ lu nanti tambah jongkok terus. Ya. Lu nggak akan lihat kayak orang di trading floor Goldman Sachs, lu posisi berapa, lu buka berapa, enggak. Ya mereka cuma di Bloomberg anteng. Iya. Ada portfolio manajernya. Ya kalau mungkin even di kripto juga sama. Iya. Ya. Sama. Kalau lu mau lihat fund-fund yang di kripto juga sama gitu. Ya. Jangan apa namanya punya keterbatasan intelektual. Ya, punya fetish Trabar. Ya itu aneh tuh kan? Indonesia itu. Fetish Trabar gitu kan. Bingung gua juga. Iya kayak dari siapa sih yang bikin itu? Ini kan itu tuh dibikin sama geng-gengnya binary option kan awalnya kan. Buat rugi barang gitu kan dapat komisi kan. Cuma itu kayak menjalar gitu loh. Benar. Kayak menjalar gitu. Ada yang bilang itu formula orang tolol. Aduh. Kasian. Nah udah, jadi Aster menurut lu gimana? Oke, kita lihat price actionnya ya. Kita langsung lihat aja. Oke, Aster memang ya, ya kita inilah ya kita gambar dari, saya ingat banget 1,71 nih, CZ yang nge-ceiling ya. Karena sebenarnya ini udah banyak juga yang garap ya, tapi karena terlalu banyak ini, jadi terlalu banyak ya DEX yang pengen coba jadi hyper liquid. Jadi saya pun juga bingung ya mau farming yang mana akhirnya. Karena gini, hype menjamur, ya kan? Orang habis itu kayak, waduh, bikin, ya. Kalau Bro Kakar ini rajin, teman-teman. Bener. Dia pencet volume masih pencet lighter dan sebagainya. Jadi kayak bingung, ini mana ya? Di BSC pun juga ada banyak ya. Kita ngomong MYX semua kayak ini mana yang dikerjain. Jadi setelah Aster, ya, saya juga akhirnya mikir, ya, hype-nya menurut saya bisa couple leg lagi, ya. Dalam artian 2-3 kali lipat dari sini. Cuman ya saya berharap, ya, teman-teman sekarang dia sedang dalam pattern continuation ya. Kalau kita ngomong klasik ya, price action ya, dia developing higher low lagi nih di sini ya. Ya, di sini higher low ya, dan ya ideal skenario begini, dia naik lagi. Cuman karena saya sebenarnya suka diskon, ya saya berharapnya dia nggak bonjol meskipun ya secara risk to reward ada chance ya. Sekarang Aster a good buy short term di 0,6 ya dengan potensi target lagi ke 0,8 ya. Kita ngomong kalau trading ya masih membentuk higher low dia. Ya, masih membentuk higher low ya. Dengan invalidasi ya di bawah 0,55. A very good chance to buy. Ya. Cuman ya karena saya suka diskon ya saya pengennya nge-swap dulu ya 0,4, 0,3 ya baru a golden buy ya. Karena sebenarnya price action-nya hyper liquid. Ini sebenarnya hari ini kita bisa melihat nih apakah dia bisa mempertahankan 0,6 atau tidak. Ya. Karena hyper liquid ini seperti ini ya. Hari ke hari itu waktu dia listing dia price action-nya organik. Betul. Jadi dari low, higher low terus sampai ke $30. Betul. Ya. Itu yang dilakukan atau hyperliquid post TGE. Jadi hari ini kita tahu Aster ini just another hype atau dia memiliki secara fundamental dibutuhkan ya atau orang-orang nge-value dia atau enggak. Karena website wise ya masih oke hyperliquid ya dan dia menang memang ya orang ngomong
secara interface katanya lebih oke. Menurut saya juga sama aja ya. Dalam Ya. artian nggak se-easy ya orang pakai checks. Dan hari ini kita tahu nih apakah dia bisa mempertahankan 0,6 atau tidak. Kalau 0,6 tidak bisa dipertahankan, saya rasa 0,4 ya area di mana kita bisa place another bid ya, dan hopefully ya 0,3 untuk akumulasi kalau kita bullish on the long term ya. Cuman harusnya di sini dia potensi mengalami bounce. Nah ini ada pertanyaan bro dari Muhammad Sofyan. Prof bahas Penggu Prof. Nah, Muhammad siapa? Sofyan. Oke. Sofyan. Ya. Nah kalau Penggu kan kemarin ada kerjasama bro ya, gue dengar. Ya. Sama apa? Gue nggak cover sih, Penggu gue nggak cover karena gue nggak cover meme coin. Cuman kemarin ada kerjasama yang lumayan besar katanya. Oke. Sama itu one of the leading meme coin sekarang ya. 50, top 50 ya cap ya. Ya. Ya mungkin bisa kita lihat ya di coin market cap what happen ya with Penggu. Oke. ETF feeling ya. Nah, jadi ada yang apply ETF-nya Penggu dan ya nanti kita akan bahas juga ya beberapa altcoin ya. Untuk sekarang ya kita bahas Penggu dulu ya. Jadi Penggu masih ini ya dalam price action belum melakukan breakout yang perfect ya kita ngomong. Dan price action wise ya harusnya ya Penggu memang ada potensi ya dia visit lagi ke 0,43 ya kalau kita ngomong break volumenya di sini ya. Dia break market structure ya di daily, tapi biasanya price action ya itu selalu menguji kita dulu ya dengan dia drop dulu sebelum dia mengalami kenaikan. So far ya apakah secara price action ya relatif bullish sebenarnya Penggu untuk weekly chart ya. Karena ini koin yang kayaknya warga TikTok banyak yang suka bro. Nggak ngerti nih siapa saya yang ceiling Penggu dulu dan siapa nih. Ya harus ada yang ngaku nih siapa yang suka bahas Penggu Kayaknya dulu. itu ini apa gengnya Alex Becker kayak itu yang ngasih kan. Karena orang-orang di TikTok Indonesia kayak Penggu bang. Nah ini a good mirip dengan chartnya Sui dan juga PAM ya. PAM Fund sama juga ya. Dia drop 80%, naik, rally, V-shaping dan kalau dia ya break 0,05 ya, dia bisa ke 0,1 sebenarnya. Bisa cepet naik double-nya ya. Dengan proyeksi ya. Sampai sini ya untuk Penggu. Kalau dia bisa clean breakout di atas 0,05 ya. Secara weekly dia belum ini ya, belum masih di area yang akumulasi sebenarnya. Ya, ini ada pertanyaan juga bro. Dari Rizal Ardiansyah nih ya. Ya. Virtual ya kan, community-nya masih expanding kita lihat di sini. AI agentsnya volumenya meningkat juga. Ya kita lihat virtual. Oke ya, virtual itu sebenarnya sesuatu yang masuk ke dalam radar kita juga ya. Kenapa? Karena dia masuk salah satu weekly mover ya. Dia secara fundamental yang kita lihat dulu masih jalan sebenarnya virtual itu. Virtual itu secara fundamental ya. Kita lihat sekarang financial statementnya dia mengalami kenaikan ya. Fee 123% bulan yang lalu dan ini tadi juga ada artikel yang menarik ya dari Mesari ya tentang virtual protocol ya. Di sini bisa kita breakdown secara business wise dia seperti apa sekarang ya. Jadi sekarang ya memang dia sedang sama juga. Dia 30% buyback. Dia ini persis seperti playbooknya Hyperliquid, persis seperti playbooknya Pump Fund ya, dia mau buyback ya dari revenue yang dia miliki. Dan sekarang ya ini memang top 5 agent yaitu adalah Tibir, AIXBT, Mamo, Fasi dan juga Game ya untuk virtual sendiri. Dan price action wise sebenarnya ya menurut saya relatif oke ya virtual. Kalau kita lihat dia ya ini adalah bullish pattern ya teman-teman. Untuk virtual ada di ya Fibonacci retracement ya. Dia udah klaim dia di area 0,5-nya di 1,2 dan nah ini sebenarnya price action yang mana bullish flag ya, bull flag untuk virtual di weekly chart dan menurut saya ada chance ya virtual ini balik lagi ke $2. Ya. Yang mana ya potensi double dari sini.
good area to buy. Nah ini kita ada pertanyaan bro dari Valendra Satria ya. Yes. Kalau memang rate cut harusnya WLV naik karena secara tidak langsung tujuan Trump terpenuhi. Ya. Ini kan salah satu yang gue udah bahas dari tahun lalu ya. Dimana gue bilang Trump itu adalah pengusaha properti. Dia punya banyak posisi properti. Dia akan sangat diuntungkan ketika suku bunga itu turun. Dan dia akan pasti nge-force suku bunga turun. Ini kita udah expect dari tahun lalu bro. Dari 2024 ya. Dan ini kan projectnya Eric ya. Eric juga sekarang lumayan aktif ya, kita lihat di komunitas blockchain dan kripto sangat aktif. Ceiling malah ya. Dan kita bisa lihat juga WLF kan kita lihat ya kita ngomongin dari tahun lalu ya, ini udah naik 16 kali lipat. Ada potensi udah naik 16 kali lipat ya. Jangan nanti, saya tapi bang saya rugi bang. Gitu. Tapi bang. Lu semua di sini BNB 200.000. Ya, Solana BNB dari berapa? OTW 350. Solana OTW 350. Solana kita di sini bahas pertama kali Solana margin call tuh masih 32 harganya. Ya. Ya. Jadi jangan ngomong bisa rugi lu dari kripto ya. Itu cuman either orang yang sangat terbatas gitu IQ-nya, intelektualnya terbatas, emosionalnya terbatas, kognitif terbatas, emosional terganggu, bro. Kalau emosional terganggu. Bener. Ya. Seksualitasnya gimana? Biasanya menyimpang juga itu. Iya. Penyimpangan. Jadi nggak mungkin, nggak masuk akal. Tapi bang. Nggak masuk akal, bisa rugi itu nggak masuk akal. Oke, ya. WLFI bullish ya untuk hal 4-nya ya, karena kalau kita ngomong, sekarang dia dalam formasi yang mana a very bullish formation ya. H4 chart ya ascending triangle ya, pattern sesuai sistem yang saya sukai ya. Dia stochastic ya, juga mengalami cross, juga terpantau ada bullish divergent ya. Might as well ya open a long position ya, kita ngomong sejam lagi ya H4 close ya untuk WLFI, dan ini chart yang bullish ya saya ngomong ya. Secara technical ya, bullish secara technical. Dan saya menunggu ya price action seperti ini untuk WLFI, dan ketika breakout ya kita ngomong target ya paling deket ke 0,25 dan potensi ke 0,3 ya. Jadi ini bentuk analisa internal yang teman-teman lakukan ya sesuai dengan request ya. Ini 1618-nya itu ada di 0,3. Jadi menurut saya WLFI sekarang buy ya, a good buy. Area to buy. Kita mau bahas layer 2 bro. Kalau layer 2 kan biasanya jadi potensi narasi yang menarik ya. Di sini ada Linea. Coba kita mau lihat Linea. Ya, Linea juga adjust listed dan kita lihat ya secara technical, secara fundamental seperti apa ya, karena kita selalu melihat tuh secara dalam ya. Kita ngomong ekosistem dari Linea ini udah expanding a very lot, dan financial statement a very good one. Kenapa? Karena fees meningkat 137%, revenue meningkat 137% bulan yang lalu ya. Gross profit naik 138%, yang mana layer 2 bro, ini profitnya cuma 5 miliar rupiah sebulan. Ya, kayak toko bakmi ini ya sebenarnya ya. Dan price action wise good ya. A good very good price action I think ya. Ya. Dan sekarang ya dia H4 ya, potensi sama juga ya. Sebenarnya kita ngomong chart yang mirip dengan WLFI tadi ya. Pre-listed chart ya, dia berpotensi breakout. Dan ya mungkin ya ada potensi turun dulu ke 0,026, dan dia breakout, saya ngomong target pertama ini potensi ke-4 ya, untuk Linea. Jadi ada potensi good gains ya untuk Linea, stochastic good momentum, dan ya volumenya juga udah climbing up, dalam artian kenaikan harga ini juga teman-teman didukung oleh volume ya. Kita juga tidak punya posisi ya di Linea ya, mungkin ya habis ini building position. I don't know ya, tapi ini a good volume, kenaikan volume. Eigenlayer. Oke ya, Eigenlayer kemarin melakukan kerjasama ya dengan Google Cloud ya, teman-teman. Kalau teman-teman baca ya di sini Eigenlayer. Nah, Eigen kerjasama ya kemarin dengan Google Cloud, dan price action wise seperti apa, dia mulai breakout ya.
di daily chart. Biasanya kalau kita melihat signifikan breakout ya diikuti dengan volume yang tinggi seperti ini, ya kita lihat line chart aja seperti ini. Nah, dia ada potensi ya teman-teman melakukan breakout yang lebih lanjut ya ke 2,5 dan juga ke 3 ya. Jadi eigenlayer potential buy ya, dengan target 3 dan juga 4 bahkan ya untuk jangka menengah dan juga panjang ya. Kita lihat this is a very good volume breakout ya. Stochastic juga udah crossing, a very big momentum. Saran saya di keadaan-keadaan seperti ini, spot market is your friend. Open interest lagi tinggi, hati-hati dengan potensi flash ya. Ini eigenlayer pun juga bisa ya, ada potensi turun dulu ke 1,7 ya, baru dia melanjutkan kenaikannya ya. Kita berharap ya skenario seperti ini ya untuk eigenlayer. Jadi dia juga salah satu good ya fundamental project yang saya rasa punya chance ya untuk kembali ke range high-nya untuk eigenlayer. Ya. Nextnya kita pengen bahas ini bro, pump fund. Oke ya. Pump fund saya take profit dari posisi saya dari ICO. Kenapa? Karena harga ICO itu di 0,04 dan kemarin saya take profit di 0,008. Kenapa? Karena itu harga 2x-nya dari ICO ya. Secara psikologis saya betting dan saya juga sebenarnya open short position ya di 0,085 ya, harusnya lagi running ya. Untuk pump fund ya, tepat di topnya ya dan lagi running ya, saya akan cover short position saya dan close ketika ya dia mendekati 0,07. Dan menurut saya pump fund bagaimana sekarang 0,07 itu area yang mana kita bisa lihat ya sebagai a potential good opportunity to buy. Kenapa? Karena ya ini area all time high sebelumnya ya pump fund. Dan ketika dia mendekati di sini ya kita ngomong ada 13 EMA ya, stochastic juga udah crossing down, volume meningkat, mengalami penurunan. Dan harusnya ya kita ngomong di sini pump fund ini bisa kita antri beli di 0,7 ya. Kita melihat potensial ya secondary trend. Saya masih believe ya project ini ada peluang ke 0,01 ya, not financial advice tapi ya kalau kita ngomong ya potential long setup ya pump fund ya, dia swap dulu nih ya seperti ini dan ya ini adalah good ya kita harap swap seperti ini dulu. Nah ini banyak yang tanya bro tadi, mereka banyak belajar, apakah belajar kayak misalnya tentang begini tuh dari di mana, bukunya itu tadi ada yang nanya, dia baca-baca buku di tempat lain banyak yang nggak ngerti. Bukunya kita bikin sangat sederhana ya, ada 5 ya dari Crypto Trading Guide sampai Crypto Money Psychology juga bro. Yes. Kita baru nge-restock ya sekitar 2 miliar rupiah. Jadi buat taruh di Gramedia ya. Benar. Kita taruh lagi di Gramedia, diminta soalnya kemarin. Gramedia minta buku habis katanya. Sampai dari Sabang sampai Merauke habis bro bukunya ya. Jadi nanti kalian bakal lihat banyak, kalau misalnya yang suka offline kan ada yang sukanya ini bro, ke toko buku gitu, lihat-lihat. Bisa beli di Gramedia ya. Dan bukunya itu kalian bisa akses lewat Tokopedia juga bro. Dan per hari ini, jadi teman-teman yang misalnya clipping dan lain-lain, kita bakal banyak fasilitasin kalian. Jadi kita bikin program affiliate teman-teman ya. Jadi teman-teman yang mau affiliate buku kita dari Tokopedia atau di Shopee bisa dapat komisi 20% ya. Jadi artinya untung kita nggak ada gitu, nggak apa-apa ya. Kita emang cetak untuk kalian bisa cari income juga dari sana. Jadi kalau clipping nanti kita akan buka juga Akademi Crypto Media Partner juga untuk yang akun-akunnya besar ya. Jadi kita mau fasilitasin bro orang yang bantu kita untuk menyebarkan apa yang kita ajari supaya narasi ini kita pengen push adopsinya bahwa kripto itu adalah masa depan dari uang. Yang teman-teman yang membantu di sana juga sangat kita apresiasi dan sangat kita hargai. Jadi tenang aja gitu. Kalau kalian clipping kita itu nggak cuma reward kayak kalian dapat yang 1 juta gaji itu gitu. Cuman kita akan kasih lebih dari itu ya. Total kita keluarin untuk Clipper sudah miliaran. Dan kita akan lanjut terus ya keluarin. Jadi buat yang tanya kenapa nggak buy view dan lain-lain, itu buat ngerjain kalian. Karena yang dapat view juta kecil sekali kok. Ya, dan sedikit sekali akun yang bisa dapat view seperti itu. Itu paling nge-reward nggak lebih dari 30 sampai 50 akun. Jadi caranya kita simple, kita nggak perlu buy view, kita buy konteks, buy konteks yang bagus.
Nanti kalian bisa taruh juga ya di situ, kalian bikin kayak link yang bisa link banyak, kalian bisa dapat dari buku 20%, ya itu margin kita kasih ke kalian, silakan kalian pakai aja karena kita sama sekali nggak mau cari untung dari buku. Kalau ada yang tanya lagi tanggapannya bagaimana kalau orang tidak suka dengan show ini, nggak masalah gitu ya, kita bikin show ini bukan buat siapa-siapa, ini gua sama dia hobi aja karena kita nggak nyalain kamera, kita begini juga kita lihat ada watchlistnya yang kita bahas yang potensi naik untuk fun kita segala macam. Kalau misalnya ini kan bedanya cuma ada kamera dan ya ada belasan ribu orang yang terbantu di sini, udah happy. Tapi kalau yang dari 2,94 juta orang ini nggak mau nonton, gua juga nggak peduli, ya nggak peduli sama sekali. Kita cuma lakuin apa yang kita senang aja di sini. Jadi bukunya kalian bisa akses ya. Dan mungkin teman-teman sebelum kita bahas, kita akan bahas nanti price action Bitcoin, Ethereum juga yang besar-besar. Tapi sebelum itu kita pengen bahas bro, kita ada Discord ya. Teman-teman kayak di sini banyak yang belum masuk soalnya. Benar. Jadi kalian klik itu ada gabung komunitas Akademi Kripto, bisa coba dicontohin bro, dikliknya, diklik terus kalian accept. Ya. Nanti itu di situ ada banyak ya teman-teman. Di situ ada edukasi gratis ya. Ini komunitas gratis. Ada juga pengumuman ya, margin call next-nya. Kalau kita ada promosi buku juga ya harganya turun. Kalau misalnya di sana kalian bisa dapat akses juga untuk link untuk daftar di vlog seperti apa exchange kita ya. Kalian juga dapat berita bro. Jadi berita itu kalau kalian cek di Instagram Akademi Kripto itu nggak lengkap. Ya dia nggak ditulis semua paragrafnya. Lengkapnya itu ada di Discord ya. Ya, jadi ini mungkin di ini ya ditunjukin ya caranya ya. Jadi di bawah deskripsi, oke. Ini ada gabung komunitas Akademi Kripto ya discord.com/invite/Akademi Kripto, teman-teman klik. Nah, teman-teman akan langsung didirect ke dalam Discordnya dan di situ ya kita akan ada ya berita harian, edukasi dan juga lengkap ya bro situ ya. Untuk reward clipper dan lain sebagainya ya. Betul. Teman-teman juga bisa lihat testimoni member ya kita yang ada di sini bro yang coba bisa dibuka, dilihat ya testimoninya buat teman-temannya. Jadi gini, semua nanti kita akan interview semua ya. Jadi tidak akan ada ibaratnya pelajar ya kita sebutnya. Benar. Pelajar kita yang kan ini kan akademi ya, kita bikin kayak kampus, ada fakultasnya, ada tempat belajarnya, ada dosennya, PhD semua ya. Yang ngajar sini beneran dosen semua gitu. Gelarnya PhD semua. Bener, ada yang belajarnya maksimal, ada yang kurang optimal juga ya kita bantu di sini. Ya, kita undang semuanya. Betul. Ya. Terus kita tanyain kenapa nggak bisa optimal hasil belajar dan sebagainya. Kita baru kemarin random sampling lagi 60 orang ya, kita ajak makan 60, sekitar 80 orang kita ajak makan kemarin di restoran kita juga. Dan kita akan undang setiap minggunya, kita akan interview setiap harinya. Kalau tanya, ini udah dilakukan kapan? Udah dari dulu teman-teman ya. Udah dari dulu, jadi kita akan interview semuanya ya. Kita kan ada beberapa ribu pelajar di dalam, itu akan kita interview semuanya dari tahun 2023 sampai sekarang. Semuanya bakal dapat jatah kebagian. Jadi kita pengen lihat, jadi kalian masuk Discord, biar kalian lihat tuh tiap hari tuh ada testimoninya memang setiap hari ya. Jadi setahun tuh akan mungkin 365 ya. By beberapa tahun, 1, 2, 3 tahun lagi kalian bisa lihat semuanya akan udah di interview di situ. Ya. Gitu. Jadi kalau sampai ada yang bilang rugi itu akan ada di situ. Gitu. Testimoni akan real, kita tanya gitu. Setiap hari dari pelajar yang belajar di kita. Gitu. Jadi semua bakal kita undang loh, jangan salah ya. Makanya yang di dalam pun juga kalau punya concern yang mau disampaikan ya ditulis di langsung formnya masukin, kan. ya. Datang masukin ke sini langsung, kan. datang ke sini ya. Jadi silakan kalian bisa cari gitu loh. Ya. Kira-kira seperti apa ya pelajaran dalam kita. Nah, Discord coba bisa di sharing sedikit bro, itu beritanya segala macam. Ya, jadi teman-teman ya semuanya di sini bisa lihat. Kadang kita kalau mood juga kasih modul gratis. Oh iya, kalau jadi kita lagi mood kita kasih modul gratis. Ya mungkin nanti yang ini ya, yang kuantitatif trading kita inilah ya, kasih free modul juga ya buat teman-teman. Ya, sesuai dengan ya kurikulum yang kita kasih juga. Betul. Gitu. Dan ya kita selalu update juga ya ke teman-teman di dalam ya mengenai market ini mau kemana ya dan apa yang harus dilakukan. Kayak beberapa hari yang lalu ya kita update ya potensi kenaikan, ya, melihat hubungan makro gimana. Ya. Insightful ya buat teman-teman terapkan. Ya betul. Jadi buat yang bilang yang mau belajar itu boleh di Akademi Kripto, yang nggak mau belajar boleh. Kalau dibilang ada yang gratis lebih bagus coba dibuka gitu kan.
Ya biasanya yang bikin modul juga cuman analis, ya analisnya mungkin member kita juga gitu. Iya. Jadi lu belajar dari orang yang belajar di sini gitu. Terus misalnya tapi ada kelas orang lain, ya itu yang bikin kelasnya belajar di kelas kita gitu. Iya. Jadi coba digunakan akal sehat Benar. gitu kan. Kan biasa kalau yang Ini bilang gratis kan biasa ada di YouTube, Bro. Dirasionalisasi. Gini, kita kan bikin Apa? gratis juga, jangan salah. Jangan bilang kita nggak bikin gratis, Oh, kita iya. banyak sekali di YouTube, oke? Jadi Jadi kalau Akademi Kripto. kalau ada yang bilang iya betul, kita ada di akademi. Jadi kalau ada yang bilang ada yang gratis bagus, itu kan gratis bisa dia kasih di YouTube kan, biar gratis. Iya, karena- Lalu buka, dia yang gratis aja nggak ada yang mau nonton, karena sampah isinya, Iya. gitu loh. Yang gratis aja monyet nggak mau nonton gitu. Gimana bikin berbayar? Nggak bisa gitu, nggak bisa ngajar. Jadi ya namanya ada kita bikin sebuah akademi, ya ada kualitas, ada yang kita pengen filter di sana. Ya sebenarnya Ada yang pengen kita saring di ya sana. kita ngomong gratis ya di Akademi Kripto kan kita lihat lah ya. Iya. Ini gratis yang kita kasih nih. Ya. Betul. Mana kayak yang lain juga nggak ada kan yang ngajarin discounted cash flow altcoin, Nggak yang ada. Metcalfe flow. Ini Nggak bisa ngerti. teman-teman lihat juga ada equation of exchange. Cara kita ngevaluasi altcoin, ya Ya. kita juga bahkan ya membedah ya beberapa ya strateginya smart money ya. Dalam Betul. artian di sini ya kita bedah ya kayak Pantera Capital itu rotation strateginya seperti apa. Ini gratis loh ya teman-teman. Ya. Kalau teman-teman ngomong gratis ya kayak Nah, ini ada- juga gratis ada, kan? Ada yang bilang media ini gratis tunce tuh. Ya, ada yang bilang gratis tuh. Coba lu buka YouTube channelnya, lu buka deh tuh modulnya gratis kan lu nonton. Lu nonton aduh gitu kan. Langsung tahu gitu kualitas intelektualnya di mana dan levelnya di mana, langsung paham gitu. Karena beda banget, teman-teman. Apa yang kita lakukan, kita tuh orang belasan tahun kok di pasar gitu. Jangan analis level ini di depan sini gue tarik satu terus ngajar gitu di kamera gitu. Kan sama kayak gue tarik tuh satu orang sih. Depan situ. Ya. Ya. Gratis bukan berarti bagus ya. Karena gratis ya kebanyakan tai gitu. Biasanya lu kasih permen gratis, isinya nggak bener gitu kalau di jalan ya. Gitu. Nah, kita kan bahas bro dari Bitcoin sendiri ya. Ya. Di level sekarang ini akan kemana arah Bitcoin ini? Oke, ya. Kita balik lagi ya, balik bahas Bitcoin lagi. Ya, jadi where is ya Bitcoin going? Ya. Ya. Menurut saya ya, nggak ada alasan kita nggak ke area range-nya lagi. Ya, ini menurut saya. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya sekarang price action-nya ini choppy ya, choppy grinding up ya kita ngomong. Ya memang ada chance ya kalau kita lihat nyalain order blocknya, menurut saya ada chance ya beberapa minggu ke depan ke 122.000 lagi ya. Resistance beratnya ya itu ada di 120. Oke. Dan ini ya 120 ya harusnya ya kita bisa risk off di sini karena ini akan banyak sekali ya sebenarnya. Ya. Likuiditas dan juga short position yang akan terambil bro karena orang pasti ya kita ngomong liquidation heat map itu pasti semua di 126.000 Ya. ya. Coba kita lihat berapa banyak ya posisi yang akan terlikuidasi ya itu bisa kita lihat juga ya mayoritas ya. Nah ini bisa kelihatan ya level likuidasi ya benar. Yang paling banyak, yang paling tinggi ya ada di sekitar 126.000 ya, juga 124.000 ya. Jadi orang banyak yang positioning short dan mereka nunggu ya dengan keadaan yang ada sekarang. Nah ini bisa kelihatan lebih jelas ya short position yang ada ya di market. Ya, mereka banyak placing short ya sebenarnya di 120.000, 126.000 ya. Menunggu terlikuidasi ya kalau harga Bitcoin naik lagi. Nah ini tadi ada yang nanya bro, kalau misalnya koin Manta itu gimana? Itu gua ada kirim tadi, coba lu buka bro. Itu tanggal 14.04.2024 ya. Jadi ini gua mau clear aja biar teman-teman bisa lihat apa sih arahan yang kita kasih di dalam. Kita kasih keluar bro, bisa nggak dibuka tuh dari Di mana? di apa? Ini gua ada kirim tadi. Oke, bentar ya. Coba dia cari dulu. Bentar ya. Jadi apakah kita ada arahan contoh portofolio? Ada gitu. Balik lagi itu analisa internal, tapi kita mau lihat hasilnya tuh seperti apa sih sebenarnya. Kalau kalian benar-benar ikut, makanya
Yang apa namanya, yang bikin narasi itu siapa dan buat apa gitu. Gini, kalau gua nanya ke kalian ya, koin Augur ada yang tahu nggak? Ya. Made Safe Coin ada yang tahu nggak? Itu tahun 2017. Ada nggak koinnya? Nggak ada. Gini loh, Top 10 gini tapi. loh. Maksudnya kayak kita selalu di Iya. frame seakan-akan kita nggak pernah memberikan orang arahan Iya. dan menjerumuskan. Betul. Padahal ini sebelum Jelas, Call jelas. Manta. Coba ini ya dibuka bro, dibuka dengan lebar April ya, 14 April ya. Ya Di dibuka, sini gue bikin tuh. kelihatan ya, Jelas. cheat sheet portofolionya. Ada Manta juga ya, 2,5%. Diklik biar gede. Nah, ya. ya. Ada nih, ini ada Manta nih, jangan ngomong nggak ada. Bitcoin 50%, render 2,5, Manta 2,5, TAO 5%, Yes. Ondo 5%, STX 50%. Di situ gue suruh USDT 10%, BNB atau BGB terserah, pilih mana. 10% mau dua-duanya boleh, ETH Sol 10%. Kalau diikuti ini, Porto lu naik berapa kali kalau lu ikutin ini tahun tanggalnya ini? 4 April. ya. Gitu. Jadi yang 14 rugi itu April. siapa? Yang rugi itu antara cuman orang bodoh bawaan lahir, ya. Orang emang buzzer tukang framing, ya. Orang yang pengen jatuhin orang lain, ya. Tapi percayalah kalau lu mau pakai cara-cara sampah, gue juga bisa pakai cara-cara sampah gitu. Dan Ya, lama-lama atau mikir gini, gatel juga gitu ini gua. mungkin 100%-nya di Manta mungkin gitu. Iya, Dia salah nonton terus kayak Manta terus 100%-nya gue di buka Manta. kok posisinya, gue buka posisi Manta kok waktu itu ada, gue beli, gue juga rugi gitu. Gue beli 11 miliar waktu itu. Bisa dicek, nanti gue cari gitu archive-nya. Iya. Gue buka 11 miliar gitu. Ya itu 2,5% gitu. Just lu kayak, oh mau jadi kaya, mau gue cepet bisa kaya, masukin semua gitu. Tapi pertanyaannya, lu pelajar di kita atau bukan? Gitu. Yes. Atau Kalau lu cuma pelajar dapat di info kita, dari Mirror. lu datang ke Kayak- sini ya, buktiin lu pelajar dari kita karena kita interview semuanya satu-satu, one by one kita interview semua, gitu. Dan kita buka gitu di Google Form, ya. Jadi kalau cuman bikin-bikin narasi kayak anak sampah, ya, lu datang ke sini, lu ngomong depan muka gua ruginya berapa, gitu, ya. Satu lagi, itu bukan koin yang kita bikin, Iya bener. gitu. Itu bukan gua kayak artis gua bikin koin, gua listing di exchange, gua ambil duit lu, enggak, gitu, ya. Kita juga rugi kan di situ. Gua ngomong di sini ya. Augur lu tahu nggak koinnya 2017? Lu nggak tahu bahkan koin namanya Augur itu top 10 dulu, nomor 7 2017. Bukan berarti ini bukan cuma di kripto, di saham pun sama. Ya, ini global market kan. S&P 500 juga ada yang hilang dari indeksnya kalau lu tarik. Saham yang 30 tahun lalu belum tentu ada sekarang. Itu namanya financial market. Kalau itu emang foundernya yang di sini promosi dan ngambil duitnya, kenapa lu nyalain ke orang yang suruh di sini 2,5%? Gitu. Bener. Apa kita Ini buka real. aja nih arkamnya kan? Arkam kelihatan kita lah, buka di inflow-nya markupnya. kelihatan kan. outflow-nya. Jangan cuma lu dikit-dikit oh, mantap bang, goblok lu Ya gitu. lu lihat lah ini wallet siapa Iya. kan yang cash out ya. Maksudnya kayak Gini lu kalau nuduh orang, makanya buktiin, harus bisa buktiin gitu. kan. Lu Karena- bilang penipu kan, buktiin gitu. Karena mulut lu tuh jangan sembarangan kayak begitu. Lu buktiin gitu. Ya, lu bawa orang yang sini, lu buktiin, lu kasih jumlah transaksinya di mana, kapan, pakai apa, di exchange mana. Gitu. Kalau perlu orang exchange kita panggilin ke sini. Yes. Buktiin benar nggak dia beli segitu. Karena ini jelas ini, ya, ada buktinya kita. Ya kita pernah Gitu. nge-trace juga ya wallet dari ya foundernya ya kita ngomong. Ya. Ya, dia cash out 2 triliun rupiah ya di pertengahan ya tahun 2024 ya. Jadi memang ya kita selalu kasih saran ya ke teman-teman memang harus pakai ya money management yang benar ya, dan Ya. ini kan juga bentuk ya analisa internal yang kita lakukan. Lu nggak bisa kayak misalnya ada apa namanya suatu portofolio lu ekspektasi semuanya 100% naik kali 3 kali lipat. Ya, Warren Dan itu Buffett aja benang juga. semua. Warren Buffett aja rugi Kraven Heinz. Ya. Dan dia ada orang yang taruh duit di Berkshire, ada yang beli saham. Ini kita Ya. kagak ada lu taruh duit di kita. Ya. Bukan project kita gitu. Portofolio manajemennya jelas berapa, ada pie chartnya bahkan, ada tanggalnya dan ada pie chartnya. Gitu. Jadi jangan framing kayak oh ini karena begini rugi. Kecuali itu koin gua yang bikin gitu. Gua listing koinnya, uang lu gua ambil. Ini orang lain yang bikin koinnya, ya kita analisa di sini, kita portfolio manager di Sesuai fund kita request sendiri. kalian juga kan. Sesuai request dan jangan salah koin, coba buka dulu koinnya. Itu dari 2,1 sampai 4 loh. Itu naik 2 kali lipat. Ya, Posisi sebenarnya- gua yang tadi kecil ya jadi 11 miliar. Tapi apakah ujungnya rugi? Rugi juga. Gitu. Pertama yang kita bahas sebenarnya di 1 ya. Iya. Harganya ya. Ya sebenarnya kayak sebagai pengingat lah ya. Kamu boleh benci dengan orang, cuman kamu juga harus tahu fakta yang sesungguhnya juga ya. Ya, Dalam betul. artian kita juga trace kok dulu waktu itu ya, semua walletnya ya. Bisa kelihatan lah ya. Kapan-kapan mungkin ya harusnya, ya tapi balik lagi untuk apa kan. Buat apa? Kita bisa Iya. buka kok walletnya, kita tahu siapa yang Iya. ngambil duitnya.
Kita tahu developernya keluar di mana, kita tahu, paham kita. Benar. Cuman ya Ya ini tadi loh 2,5% kan, di sini 2,5% ya. Ya gimana bro? BGB aja kalau ini 10%, waduh udah kali naik ini 7 jauh kali banget, lipat. Bros. Iya kan? Dari yang kita call 10% Jauh lah ya. banget. Ya kita hitung lah ya semua. Lu jadi monyet kasih taruh 100 juta masukin situ juga udah untung tuh pakai portfolio allocation yang nggak mungkin lu rugi. Bener. Kecuali memang terbatas intelektualnya gitu. Lu pakai futures, lu pencet-pencet, Ya. lu margin kali 100 gitu. Oke Tapi ya. kan itu pasti bukan pelajaran kita karena nggak pernah diajarin begitu. Ini kita ngomong ya 14 April ya 2024 ya, kita tarikin sebenarnya ya. Semua portofolionya ya. Mungkin dimulai dari Bitcoin dulu nih ya. Iya. Jadi kita gandengin nih semuanya ya. Bitcoin ya 4 April. Oke. 2024 14. Nah, gini ya di sini. Bitcoin aja ya, ini tutup mata ini udah naik 94%. Betul. Ya, duitnya kan harusnya udah double ya. Dia kalau ngikutin ya 94% dari posnya yang ada di sini ya. Ini mungkin bisa kita screenshot nih di sini ya. Oke. Kita masukin juga nih di TradingView ya. Ini paling bodoh ya, kita hitung kan naiknya berapa banyak. Iya. Nah, dari sini, dari momen di sini. Oke, terus kita masukin lagi ya, koin selanjutnya apa di situ? Render ya. Ya, biar orang tahu juga ya. Nah itu jelas tuh ada di situ. Ya. Nah, Jelas itu. render. Nah. Oke. Nah, Oke, terus tambah juga ya, manta. tambahin coba semua kita lihat tuh. Nah. Posisinya bikin tuh. Oke. Terus Tao ya, Ondo STX. Nah ini ada yang bilang nih, Wendy Cool Z ya kan? Kalau Ya. emang mayoritas win dan tidak ada rugi kocak sampah lah. Nah gua akan cari lu pakai tim cyber sekarang, gua akan panggil lu sini nanti kita lihat. Ya muka lu kayak gimana, lu buzzer beneran atau lu rugi atau lu dalam belajar ya. Benar. Wendy Cool Z nih ya. Ya, plus Solana. Hari ini gua akan minta tim cyber cari lu sekarang ya. Jadi jangan ngomong sembarangan gitu, jangan mulut tuh apa Benar. belajar gitu ya. Jadi kan dari dulu kita biarin setahun kita biarin. Kali ini dulu gua cari ya. Nah, ya di sini kita lihat lah ya. Oke. Bagaimana dari ini post performanya ya Bitcoin. Dan yang ada yang bikin grup kan bro, nyebarin apa penipuan, pidana itu kita proses semua. Ini kita ngomong. Kita ya. urusin kali ini. Di sini ya BGB year to date ya, dari pos itu udah naik, nggak year to date ya, dari pos itu udah naik 336%. Oke. Ya. Terus kita ngomong di sini ya Bitcoin dari pos itu udah naik ya 63%. Oke. Terus di sini Solana ya itu naik 69%. Oke. Terus di sini tadi ada juga Ondo ya, naik 16% ya. Terus yang lain ya, ini rata-rata dari ya kita sebut juga ya Tao ya, ini drop 40%. Kemudian Render ya dari sini ya drop 55%. Oke, STX drop 75 ya, Mantar drop 89 ya. Tapi kalau kita average ya dengan semua Bitcoin ya dan lain sebagainya ya ini udah up ya more than 100% ya harusnya. Betul. Kalau dengan portfolio allocation ya yang kita taruh di dalam itu ya kalau diikutin kan sebenarnya. Jangan hilangin akun, ini udah dihilangin akunnya bro, nggak bisa. Gampang sekali dicari Ya, bener. akun, gampang sekali. Karena ya sebenarnya karena ini sudah di tahap yang mana Udah setahun arahnya- bro, udah ya. setahun. Ya kita selalu diemin, kita biarin aja. Dan ada kan yang bikin grup-grup begitu, dalamnya nanti kita akan masukin ke dalam, ya. Kita ambil siapa yang bertanggung jawab, yang kerjain siapa, kita proses langsung. Kenapa? Karena itu gini loh, kita bikin platform edukasi ya dengan baik dan benar, tapi di framing seolah-olah penipu, ya kan? Dan ada orang-orang ya yang dijadikan pion sama beberapa orang. Tunggu waktunya ya, tunggu tanggal mainnya, semuanya udah kita siapkan gitu. Karena ini menurut gue udah ranahnya nggak benar gitu. Yes. Kita tuh dua, ibaratnya orang bikin namanya aja akademi kripto ya, kelas tempat Ada belajar. barangnya. Ada barangnya, Iya. coba buka dulu barangnya. Ada modul,
Lu masa bilang 1 juta per bulan penipuan? Nah, coba buka Ya. modulnya. Jadi jangan sembarangan gitu ngomong kalau lu nggak tahu apa konteks yang dibicarakan. Ada bukti-buktinya semua kita lengkap ya. Karena biasanya juga yang Tapi tenang, kita nggak bakal norak, kita nggak bakal kayak kita pajang di media sosial, nggak bakal. Ntar dari belakang semua kita proses. karena sebenarnya ya begini ya, dalam artian kan kita bikin platform, ya kita kan ngajarin ya sesuai dengan prosedur Ya. ya. Dituduh suruh all in. Betul, nggak, kita ada dituduh- terms and condition lengkap sekali. Apa yang kalian dapatkan di dalam, pelajaran apa yang kalian dapat nih. Kalian belajar nih di Akademi Kripto, 1 kalian dapat modul. Itu ada 1000 modulnya dari quantitative trading, apa crypto trading, crypto investing, blockchain teknologi. Lengkap ya. Dan dari itu semua aja 1000 modul harganya berapa kalau kalian mau bayar sendiri gitu Iya. loh. Ya Kalau mau kerja. contohnya ya kemarin juga kita ada ya min reversal trading ya yang katanya ada di YouTube Iya. nih bro ya. Katanya ada di YouTube ya. Ada yang gratis begitu ya. Juga nggak ada yang bisa kerjain juga ya, Ya. ada yang ngerti ya. Karena ya di sini ya contohnya ya modulnya ya apanya ya semua bisa teman-teman lihat lah ya. Riset dan juga info grafis yang kita kasih Ya, setiap hari. betul. Itu Jadi ya. min reversal trading, grade trading, DCA, cross chain. Ini masa dibilang Nipu. dapat kelas gak dapat apa-apa kan otak lu terbatas gitu. Atau lu nggak tahu apa yang lu ngomongin. Ya. Dan kalau emang kayak gitu ya yuk datang sini gitu. Datang jangan cuman ngetik gitu. Datang dong. Itu 1 modul ya. 2 kita kasih market intelligence, coba buka Discordnya bro. Oke. Nah, di sini kan juga selalu ada ya, Ya. update ya day to day ya mengenai ya potensi ya. Kemarin potensi red cut ya kita ngomong ya potensi red cut. Ya. Terus juga di channel ya seperti ini Morpho kita ingatkan lagi, WLFI ya potensi-potensi. Bahkan Avalanche ya kita call dari harga berapa ke berapa semuanya jelas ya. Kecuali ya memang gini bro. Gak ada informasi itu kan sempurna ya. Monlyful aja lu subscribe juga pasti ada yang- Salah, pasti ada salah. Ini ada kan satu market- dua ya. Gini loh, fungsinya kita bikin akademi kripto ini apa? 1, kita pengen ngajarin kalian. 2, kita pengen kalian bisa jalan bareng kita gitu. Kenapa kita kasih pemikiran? Yang dikasih di sini kan pemikiran gitu. Siapa Iya. yang pernah bikin tempat edukasi yang ngasih pemikirannya? Apa yang akan terjadi kalau red cut ini menurut kita akan seperti ini market. Kalau menurut kita ini akan seperti ini. Oh, portofolio posisi lagi 95% Bitcoin, 5% BNB gitu. BNB sampai 1000. Apakah abis itu kita perlu minta uangnya dibagi lagi? Kita enggak. Kalian untung-untung sendiri, ya nanti kita keluarin tuh video yang kemarin 60 orang, itu kita random sampling 60 orang. Ada yang beli untung, rumah, ada yang 70 iya. juta sampai 2 miliar, ada yang beli rumah, ada yang sampai ngomong di situ. Bro Tim sama Bro Kakak tolong jangan dengerin orang-orang yang ngomong jelek gitu. Karena saya sebenarnya juga hidupnya berubah gitu. bukan member juga sebenarnya juga. Bukan, karena biasanya gini ada influencer, ini kan gabungan nih. Influencer apa kripto yang kurang beruntung hidupnya, ya kan? Mereka iri hati, jadi pakai cara-cara jelek. Tapi kita tahu mereka ini di belakangnya kerjasama dengan exchanger ilegal, ya melakukan tindak-tindak pidana yang lain. Ini ada waktunya juga gitu. Ada juga grup-grup yang nggak jelas gitu kan, sharing di dalam. Kalau tiap kali kita bikin begini di share dalam gitu kan, kayak buzzer mainnya. Ya ini lucu juga ya, analis Bloomberg pun pernah salah ya, setiap hari salah lah. Ya betul. Jadi Bloomberg pun lah dilihat lah ya. Terus kayak dilihat semua Betul. analisanya. Pasti ada yang salah. Ya pasti banyak yang salah bro, Banyak yang salah, setengah ya. bener aja udah bagus kan. Iya, betul. Mesari pun kalau kita lihat chart, lihatlah ya apa risetnya, Betul. lihatnya ini bener semua nggak? Nah mungkin Iya. lah. Betul. Tapi apakah karena di situ misalkan ada 2-3 yang dia analisanya apa tidak tepat ya dengan keadaan yang sesungguhnya ya? Ya, Apakah mereka salah ya? Kan itu analisa internal kan. betul. Balik lagi. Ya kita kan juga sama ya. Seperti ini tadi ya, kasih misalkan oke ini potensi pump fund, trade-nya seperti apa. Ya, Jika apakah kita juga salah kalau misalkan tidak sesuai dengan yang kita rencanakan, Betul. kan kita juga melakukan analisa kan. Ya. Jadi di market ya memang orang harus punya ya, mindset ya untuk bertanggung jawab atas keputusan pribadinya ya. betul. Kita kan juga analis ya, kita analis, kayak kita pelaku pasar, kita ngomongin apa yang kita lakuin dan ya kadang kita lakuin juga salah. Betul. Dan yang memang fundamental kita kasih ke kalian kan edukasi, ya. Formatnya edukasi, ya. Jadi yang kita mau edukasi itu apa? Edukasi tentang kripto. Kenapa? Karena kita punya agenda di sana. Agenda kita apa? Kita pengen majuin gitu teknologi kripto. Kita Yes. pengen give back ke komunitas juga karena ya tanpa kripto nggak ada kita, gitu. Ya. Jadi teman-teman harus sadar gitu. Yang kita kerjakan di sini apa, ya. Yang kita bikin di sini apa.
Dan ini masih awal ya bro ya, Akademi Crypto. Perjalanan masih panjang sekali. Kita invest juga di banyak project lokal gitu. Contohnya kita ada exchange juga. Nanti ke depannya kita akan kembangin ada Web3 wallet di sana. Kalau bisa ada stablecoin yang kita udah whitelist di Bapepti kemarin, IDRQ. Banyak yang mau kita kerjain gitu. Ya. Banyak sekali yang kita mau kerjain untuk giving back ke ekosistemnya. Karena cuman dari sini ya kita bisa lahir gitu. Ya. Jadi kalau misalkan merasa terbantu sih silahkan. Tapi jangan nyacat. Setahun kan kita diemin, yang kali ini kita kerjain. Ya. Ada yang bilang, gue cuma nonton margin call aja udah untung ya. Gimana cara ada orang yang rugi ya. Jadi silakan kalau ada yang merasa belajar di Akademi Crypto dan rugi, itu form udah kita siapin, kasih nama lu, pasti nomor telepon diundang. lu, pasti kita panggil ke sini. Karena kita panggil semua gitu. Iya. Yang kasih kritik-kritik itu kita undang, so kita malah senang bro. Dan kita transparan juga Oh, ya. ya, kita nyalain kameranya ya, Betul. biar semua orang bisa lihat kan. Semua orang bisa lihat ya, nggak ada yang di-cut, semuanya dibuka gitu. Gak ada yang dibungkam juga ya. Iya, semuanya kita undang ke sini, kita ajak makan, kita undang ke sini ya. Kita luangin waktu kita karena kita pengen bikin ekosistem besar. Tapi setiap kali kita undang begitu, siapa yang rugi? Bingung dia. Yang kayak Spider-Man itu bingung. Siapa yang rugi? Ya. Itu. Ya. Jadi itu aja untuk margin call kali ini. Sampai jumpa di margin call selanjutnya.